Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwatul hadirun al-kiram, sahabat muslim sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Mungkin dari sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang paling akrab dengan telinga kita, salah satunya adalah ayat yang selalu dibaca berulang-ulang oleh para khutbah di atas mimbar, baik itu di waktu Jum'ah maupun di berbagai pertemuan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian berada di atas Islam. Ikhwatul hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini salah satu di antara ayat yang paling sering kita dengar dan paling sering disampaikan oleh para dai dan khutbah. Sementara makna ayat yang ada di dalam makna yang terkandung di dalam ayat ini itu sangat dalam sekali. Begitu dalamnya sehingga para ulama banyak menjelaskan dengan berbagai macam cara, melalui berbagai macam sudut pandang. Tetapi sesungguhnya ayat ini sangat simple, sangat sederhana, ya, begitu dalam maknanya, tapi di sisi yang lain begitu sangat sederhana, ya, karena disampaikan dengan bahasa yang sangat dapat dimaklumi oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati melainkan sebagai seorang muslim. Para sahabat sebagai mukhatab utama dalam ayat ini, artinya orang kedua pertama yang disapa oleh ayat ini, karena ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ahlal kitab, bukan juga ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Maka mukhatab pertama, orang kedua pertama yang disapa oleh ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Ya. Di mana sebelumnya mereka adalah orang-orang kafir. Sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, sebelum Islam dimaklumatkan, kemudian mereka masuk ke dalam Islam, mereka adalah orang-orang kafir. Makanya dalam dua langkah ayat berikutnya kan diingatkan, wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Hendaknya kalian selalu ingat akan karunia yang Allah anugerahkan kepada kalian ketika dulu sebelum Islam kalian itu saling bermusuhan. Lalu kemudian dengan ikatan Islam kalian menjadi saling bersaudara. Sehingga ketika yang menjadi mukhatab adalah para sahabat, sekali lagi yang mereka merasakan hidup dalam kekafiran. Tidak setiap kita pernah merasakan hidup dalam kekafiran. Sebagian kita mungkin mu'alaf, ya, yang masuk Islam sehingga pernah merasakan hidup di luar Islam. Tapi tidak setiap kita, dan saya yakin yang hadir di sini kebanyakan atau bahkan mungkin seluruhnya belum pernah merasakan hidup di luar Islam. Tapi para sahabat sebagai mukhatab seluruhnya, bukan kebanyakan di antara mereka, seluruhnya pernah merasakan hidup di luar Islam. Maka ketika diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu mereka sangat memahami betul. Janganlah kalian mati melainkan di atas Islam. Begitu kita lahir sebagai muslim, jangan mati melainkan sebagai seorang muslim. Itu sepertinya seolah-olah sesuatu yang sangat datar dalam pemahaman kita. Sekali lagi karena kita belum pernah merasakan hidup dalam kekafiran dalam arti di luar Islam.
Taib ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu singkat kita ini insyaallah kita tidak akan mengkaji panjang lebar tentang ayat ini, penafsirannya dan lain sebagainya, tapi akan kita lihat beberapa sisi yang termuat dalam ayat ini yang mungkin bisa kita dapat jadikan pelajaran. Ya, setidaknya untuk memperbaiki, mengislah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebagian ulama ahli tafsir seperti Imam Ar-Rabi' bin Anas, Imam Muqatil, itu murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, di wilayah tafsir Al-Qur'an, itu menjelaskan bahwa ayat ini mansukh, sudah dihapus maknanya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sebatas yang kalian mampu. Karena kalau kita lihat di sini kan bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Berarti upayanya harus keras sekali. Tapi di sini Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sebatas kemampuan kalian. Jadi dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, makna ayat ini sudah dihapus. Ya, dari sandaran mereka itu riwayat dari Rasulullah SAW ketika ada sebagian sahabat yang berkata, "Man minna yaqwa dzalika ya Rasulullah?" Siapa di antara kita yang mampu bertakwa seperti itu wahai Rasulullah? Kemudian turunlah surat fattaqullaha mastata'tum. Fasma'u wa ati'u, dengarlah dan kemudian kalian hendaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada beberapa ayat berikutnya. Ikhwatul hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ibnu Abbas sebagai pakar tafsir di kalangan para sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kemampuan fikih kepada Ibnu Abbas dan berikan kemampuan dalam dirinya untuk memahami tafsir Al-Quran. Jadi beliau dikatakan sebagai Sayyidul Mufassirin, penghulunya, ya, orang yang paling berkompeten di masa itu sebagai ahli tafsir. Beliau mengatakan ayat ini sama sekali tidak dimansukhkan oleh ayat tersebut. Jadi khilaf ini banyak dibahas di dalam kitab-kitab tafsir. Namun intinya adalah ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi lebih tenang dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa ayat ini sama sekali tidak dimansukhkan maknanya. Tetapi pandangan pemaknaan kita terhadap ayat ini yang harus dikoreksi. Jadi ada sesuatu yang dipahami dalam nas-nas syariat, ya. Jadi yuf'amu lil amali bih, dipahami memang untuk diamalkan. Dan kemudian ada ayat-ayat atau nas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi min babi tasamuhillahi ala ibadi, yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan kelapangan kemudahan bagi umat ini. Itu nanti akan kita bisa lihat bukan hanya dalam ayat itu tapi dalam masalah yang lain. Artinya begini, ketika Allah memerintahkan kepada kita bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Tapi ketika Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas yang kalian mampu lakukan, ini untuk menjelaskan tentang tasamuh Allah, toleransi Allah atas kelemahan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, ini kalau dipahami secara salah, ini menjadi kalau ada undang-undang namanya pasal karet, ya, ini menjadi makna karet. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sebatas kemampuannya. Nanti orang seenak-enaknya berbuat, betul ya? Yang nggak mampu gimana lagi? Nanti dia dianjurkan untuk melaksanakan yang wajib, saya belum mampu, gimana lagi? Kacau kalau ayat dipahami seperti itu, betul ya? Jadi bukan itu pemaknaannya, ya. Ayat untuk diamalkan adalah fattaqullaha mastata'tum. Sementara tasamuh Allah, toleransi Allah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sebatas yang dia mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang-ruang di mana seseorang dengan setumpuk
kesalahannya, tetap akan Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti banyak berbuat salah. Ini adalah hasil akhirnya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hasil akhirnya kita tetap akan banyak berbuat dosa. Kita tetap akan khilaf, kita tetap akan melakukan kesalahan. Meskipun kita sudah berusaha untuk menghindarinya sekalipun, kita akan tetap terjebak dalam kesalahan demi kesalahan sepanjang hidup kita. Itu sudah dijamin. Karena kullu bani Adam khata' ini pasti. Setiap bani Adam itu pasti banyak berbuat salah. Maka yang terbaik di antara mereka wa khairul khata'in atau tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat salah itu adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Maka ketika ada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, di satu sisi ada juga ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bertakwalah kepada Allah, kemudian kita gagal, bertaubat kepada Allah. Wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba jami'a, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Azanaba abdi zamban, seorang hamba berbuat dosa, fa'alima, lalu hamba itu sadar bahwa dia memiliki Rabb yang mampu mengampuni semua dosa, kemudian dia bertaubat. Allah mengampuninya. Lalu dia berbuat dosa lagi suatu ketika. Tapi alima, dia tetap yakin memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa. Lalu dia bertaubat, diampuni oleh Allah lagi. Begitulah ikhwas sekalian fiddin. Makna sejatinya dari ittaqullaha haqqa, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ikhwatil hadirun al-kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering saya tegaskan ke sebagian ikhwah, ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, ya, dari banyak sahabat. Ketika Nabi berkata di hadapan para sahabat, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan lebih banyak nangisnya daripada ketawanya. Ini sabda Nabi SAW. Tetapi dalam penjelasannya para ulama sering membuat sebuah pertanyaan retorik. Nabi kan bersabda di sini, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian pasti akan lebih banyak nangis daripada ketawa. Pertanyaannya adalah, kita bisa nggak tahu seperti tahunya Rasulullah? Bisa nggak? Nggak akan mungkin bisa. Ya, karena dalam penjelasan tafsirnya, apa yang dimaksud tahu di sini itu ma ahadallah subhanahu wa ta'ala min ahwalis sa'at, min ahwalis sa'ah wa ahwali yaumil qiyamah wal jannati wan nar wa ghairiha. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diketahui oleh Nabi di sini adalah tentang hal-hal yang gaib sifatnya. Tentang bagaimana terjadinya hari kiamat, apa Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir, tentang sorga, tentang neraka. Ini hal-hal yang gaib. Ada nggak di antara kita tahu yang gaib? Ya, adalah yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man yartadu min rasulin fa innahu baina yadayhi wa baina khalfihi rasada. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la yudhiru ala ghaibihi ahadan, Allah tidak akan pernah menampakkan keghaibannya kepada siapapun illa man yartada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada para nabi yang Allah berikan kepada mereka pengetahuan tentang itu. Jadi Allah tampakkan, Allah singkapkan kegaiban itu kepadanya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia akan bisa mengetahui kegaiban tersebut dari arah depan atau belakangnya. Jadi kegaiban itu memang nggak akan ditampakkan kecuali kepada nabi atau rasul yang Allah kehendaki. Nah, makanya ketika Nabi bersabda, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian pasti akan lebih banyak nangisnya daripada ketawanya. Tapi persoalannya kita tidak akan pernah tahu apa yang diketahui oleh Nabi. Lalu apakah dengan demikian berarti syariat untuk lebih banyak
nangis daripada ketawa itu tidak berlaku? Tetap berlaku. Karena para ulama tetap mengatakan hadis ini menganjurkan kita untuk lebih banyak nangis daripada ketawa. Anjurannya tetap sama meskipun pada hakikatnya kita nggak akan pernah sampai ke sana. Karena itu hanya bisa terjadi seandainya kita tahu apa yang Nabi tahu. Nabi kan diperlihatkan kepadanya surga, diperlihatkan kepadanya neraka, bahkan dalam sholat, sehingga tanpa sadar Nabi berjalan ke depan kan, seperti mau memetik buah surga. Di dalam beberapa riwayat disebutkan demikian. Itu Nabi. Jadi meskipun tidak akan pernah sampai seperti yang diperintahkan oleh Nabi tadi, tapi syariat kita dianjurkan, diperintahkan untuk lebih banyak menangis dari ketawa, itu tetap berlaku bagi kita. Ini sama dengan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita nggak akan nyampe ke apa yang diperintahkan oleh ayat ini, tapi ayat ini tetap harus kita lakukan. Semuanya itu akan dibatasi oleh keterbatasan kita, dan Allah akan memberikan ampunan bagi kita atas segala kekhilafan kita. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita harus bedakan antara ayat mim babit targhib tadi, ayat memang untuk memotivasi kita berbuat kebaikan, ya, dengan ayat-ayat pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada khauf, ada rasa takut, dan ada roja, berharap itu harus berjalan seimbang. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih adalah perintah. Makanya di sebagian riwayat misalnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, secara mauquf sahihan wa dhaif marfu'an. Hadis ini penisbatannya kepada Nabi itu lemah. Tapi hadis ini sahih sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud secara mauquf. Itu dijelaskan panjang lebar dalam silsilatul ahadits ad-dhaifah wal mawdu'ah wa atharuha as-sayyi' fil ummah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi jelaskan di situ hadisnya adalah arti bertakwa kepada Allah kan ayyuta'a wa la yu'sa. Bertakwa kepada Allah artinya Allah harus senantiasa ditaati dan jangan dimaksiati. Wa ayyuzkara wa la yunsa, selalu diingat, jangan dilupakan. Wa ayyushkara wa la yukfar, selalu disyukuri, jangan dikufuri. Itu arti ittaqullahu haqqa tuqatih. Dan ini sekali lagi mim babit targhib, perintah bagi kita, motivasi bagi kita bahwa hakikat ketakwaan itu terjadi kalau kita berupaya melakukan hal yang tiga tadi. Diupayakanlah ketika kita ingat Allah, kita taat kepada Allah dan jangan bermaksiat kepada-Nya. Setiap kali kita mau bermaksiat kepada Allah, ingat Allah dan jangan dilupakan. Dan setiap kali kita berhasil menghindari yang diharamkan Allah atau melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah atau melakukan perbuatan-perbuatan mubah yang dipersilahkan oleh Allah, ayyushkara wa la yukfar, kita bersyukur kepada Allah dan tidak mengufurinya. Oleh sebab itu Ibnu Abbas mengatakan setiap kewajiban di muka bumi ini yang diperintahkan Allah kepada kita itu selalu ada pengecualiannya. Salat misalnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, tapi ketika wanita haid hilang kewajiban. Puasa begitu juga diwajibkan. Sengaja buka puasa di siang bulan Ramadan itu dosanya besar banget. Tapi ketika kita bersafar sakit bisa ditunda kewajibannya. Bahkan bagi kaum muslimin sholat dalam keadaan sakit pun bisa berubah caranya daripada ketika dalam keadaan sehat. Jadi setiap ibadah apapun itu, perintah apapun itu selalu ada pengecualian. Selalu ada rukhsah, keringanan yang Allah berikan pada kondisi-kondisi tertentu. Sholat 4, 3, hanya subuh yang 2 rakaat. Tapi ketika kita bersafar, kita malah dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Itu lebih Allah cintai daripada kita melaksanakan 4. Kecuali kata Ibnu Abbas, zikrullah, kecuali zikir. Karena Allah berfirman, man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan, barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah, akan kami berikan dia teman setan. Ya. Ngeri sekali ya. Sedikit kita lupa berzikir kepada Allah, maka setan akan menemani kita. Dan Rasulullah diriwayatkan dalam banyak hadis, kana yazkurullah fi kulli ahyani. Ya. Aisyah menceritakan bahwa Nabi itu pribadi yang selalu berzikir kepada Allah setiap waktu.
Jadi apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ini adalah makna hakiki yang diperintahkan dalam ayat ini, haqqa tuqatih tadi. Ya, bahwa Nabi senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi ada nggak di antara kita yang bisa senantiasa zikir kepada Allah? Tidak bisa. Tidak akan pernah ada yang mampu. Kalau saatnya sudah berzikir saja kita nggak zikir, apalagi saatnya kita nggak zikir. Ya, saatnya kita zikir kapan? Ya sholat. Itu kan selalu saat zikir ya. Cuman 5 waktu sehari, per sholatnya pun paling-paling hanya 5 menit saja. Itu saja kita diperintahkan tetap zikir masih lari ke sana kemari. Ya kan? Apalagi di luar sholat. Udah bebas ya. Fantasyiru fil ardi, silakan kalian bertebaran di muka bumi ini. Wah udah bebas. Hilang sudah. Betul ya, makanya salah satu di antara keindahan ajaran Islam adalah ketika kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah khusus itu bisa ditutupi dengan ibadah-ibadah yang tidak khusus ya. Ibadah khusus kan seperti sholat, baca Quran, puasa. Kita sulit mencari kesempurnaan dalam ibadah-ibadahnya. Oh kan masih ada sholat sunnah, iya, ada sholat sunnah buat nambal. Tapi kadang-kadang yang buat nambal gak lebih bagus dari yang ditambal, betul ya? Sholat wajib masih ada sholat sunnah. Sholat sunnahnya lebih cepat lagi dari sholat wajib. Ini yang buat nambal ini lebih kecil dari lubang yang harus ditambal, betul ya? Tapi Allah memberikan kelapangan bagi kita. Makanya banyak ibadah yang bisa dilakukan melalui keseharian kita. Itu adalah salah satu keindahan Islam. Ya, dengan banyak tersenyum ibadah, ya. Betul ya? La tahqiru minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian hina kebaikan sekecil apapun walau antalqa akhaka biwajhin talaqin. Meskipun sekedar berwajah cerah di hadapan orang yang kita temui, siapa saja. Saya sudah sering menjelaskan bahwasanya ketika kita memiliki ilmu yang benar tentang ajaran Islam, kita bahkan bisa mengubah setiap perbuatan-perbuatan yang mubah itu menjadi ibadah. Sederhana saja. Mau keluar rumah saja nyari rezeki kita berdoa sudah ibadah. Mau masuk pasar kita berdoa sudah ibadah. Sepanjang perjalanan kita di pasar itu yang tawar menawar ini segala macam, sampai tegang-tegang urat leher ini, insya Allah jadi ibadah. Kalau kita awali dengan selama kita tidak melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, ya, tidak melakukan hal yang dilarang di dalam berjual beli. Itu kita berjalan lurus saja, apa adanya saja, semuanya akan jadi ibadah kita. Mau tidur, ya, mau tidurnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 8 jam, semakin panjang tidur kita, ya semakin panjang ibadah kita, betul ya? Asalkan jangan ninggalkan kewajiban, kan itu saja. Ya kan, mau habis isya misalnya sholat witir langsung tidur, bangun lagi subuh, nggak sholat malam, tapi kita udah ibadah. Jadi ini keindahan yang diberikan Islam kepada kita dalam berbagai hal. Ikhlas fillah ya, dimuliakan Allah. Nah, di sini mungkin bagian tafsir penting ya dari ayat ini yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Jadi Sahal bin Sa'ad itu menjelaskan bahwasanya ketika kita memahami ayat ittaqullahu haqqa tuqatih, ada makna yang harus kita pahami, ya. La mu'ina illallah, bahwa yang menolong kita dalam segala sesuatu itu adalah Allah. Ini ketika kita membaca ittaqullah haqqa tuqatih. Siapa sih yang bisa bertakwa Allah sebaik-baiknya? Kalau enggak ditolong Allah kita enggak akan bisa. La mu'ina illallah wa la dalila illa Rasulullah. Dan yang bisa dijadikan dalil atau petunjuk dalam hal ini hanyalah Rasulullah. Kita nggak bisa nih nyari pegangan dalam agama ini kecuali dari ajaran Rasul. Nggak ada. Guru kita nggak bisa nolong, orang tua kita nggak bisa nolong. Kalau udah soal ajaran Islam nggak ada di antara kita yang bisa nolong kita kecuali Rasul. Ya, yang menolong diri kita hanyalah Allah. Dan yang dalil yang bisa kita ambil ya dalam ajaran agama ini hanyalah dari Rasulullah. La dalila wala zat illa taqwa, dan perbekalan kita dalam hal itu hanyalah takwa. Kalau udah urusan keselamatan dunia akhirat, yang nolong hanya Allah, dalilnya hanya Rasulullah. Kemudian bekalnya cuma takwa, makanya khairu zadi takwa dikatakan tadi. Karena harta kita kalau nggak ada takwa ngancurin kita. Ilmu kita saja tanpa takwa akan hancurkan kita. Ilmu ini. Apapun yang kita punya di dunia ini, kalau tanpa ketakwaan semuanya akan hancurkan kita. Tapi dengan ketakwaan,
semuanya akan nolong kita. Harta jadi teman kita, sahabat jadi teman kita, pengajian jadi teman kita, ilmu jadi teman kita. Tapi kalau kita nggak bertakwa, ini semua jadi musuh kita. Ya, ngaji berantem bisa ya. Makin banyak ngaji, makin banyak musuhnya, ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Makin banyak ngaji bukan makin banyak teman, di antara sesama muslim makin banyak musuhnya. Ada ya? Kalau sini mah nggak ada. Biasanya ketawa-tawa itu nggak ada. Ya, ya, nggak ada. Tapi itu ada dan bisa terjadi. Kalau ketakwaan nggak kita punya, apapun yang kita miliki nggak akan bantu kita kok. Wala zada, wala amala illa sabru alaih. Kemudian cara ngerjakannya gimana nih kalau udah kayak gini? As-sabru alaih. Hendaknya kita bersabar di dalam menitinya. Ya, semuanya perlu proses untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana harta menjadi teman kita, ilmu menjadi teman kita, semua menjadi teman kita dengan ketakwaan tadi. Itu ada sabru alaihi. Makanya proses keselamatan itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di bagian akhirnya dikasih kesabaran. Perlu proses, kita perlu berproses diri. Bukan berarti orang yang ngaji kemudian akhlaknya tidak terperbaiki misalnya. Itu berarti dia nggak punya manfaat sama sekali dari majelis ilmu. Enggak, karena ada proses. Ada wanita sudah berhijab tapi akhlaknya nggak berubah, ada yang bahkan kadang-kadang lebih parah lagi akhlaknya, ada ya. Tapi jangan katakan bahwa berhijabnya nggak bermanfaat, karena ada proses kesabaran. Asalkan dia tahu bahwa itu adalah proses perjalanan menuju baik. Karena setan kan nggak pernah istirahat. Kita istirahat itu zaman setan kan nggak pernah istirahat godain kita, betul ya? Di dalam tidur kadang-kadang bisa godain sama setan ya. Kita lagi sholat setan masih datang juga, nggak ada istirahatnya setan. Karena setan nggak ada istirahatnya, jadi makanya kita perlu bersabar dalam kebaikan. Khoskan Fidin yang dimuliakan, saya tutup ya dengan membacakan akhir ayat tadi ya. Akhir ayat tadi itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berkaitan dengan ayat ini kita tidak menafsirkannya, tapi kita hanya menjelaskan satu ungkapan yang sering disampaikan oleh para ulama. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sering menyampaikan hadis ini, menyampaikan ungkapan ini. Murid beliau Syekh Sami As-Sughair yang juga menantunya juga sering mengulang-ulang ucapan ini. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Orang yang hidup dengan membiasakan segala sesuatu, dia akan mati dengan sesuatu itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Dan orang yang meninggal dengan sesuatu itu akan dibangkitkan dengan sesuatu tersebut. Jadi kalau kita mau bertakwa kepada Allah dan ingin mati dalam Islam, maka kita harus membiasakan diri kita dengan kebaikan. Kalau kita membiasakan diri dengan kebaikan, kita akan mati dengan kebaikan tadi. Ya, gak usah dipertanyakan. Ada orang yang seumur hidup banyak berbuat jelek, tapi kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang dia sembunyikan yang tidak diketahui orang lain. Mungkin dia banyak berbuat jelek, tapi ada kebaikan yang selalu dia lakukan, ikhlas karena Allah. Yang itu yang ternyata bantu dia di akhir hayat. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi makanya biasakan diri kita dengan kebaikan. Karena siapa yang biasakan diri dengan kebaikan, dia akan meninggal dengan kebaikan tersebut. Siapa yang meninggal dengan kebaikan tersebut, dia akan dibangkitkan dengan kebaikan tadi. Kebalikannya juga gitu. Orang yang biasakan diri dengan keburukan, meninggal dalam keburukan itu. Orang yang meninggal dalam keburukan itu akan dibangkitkan dengan keburukan tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya pada pertemuan siang hari ini ya. Untuk panitia katanya tadi batasnya cuma sampai jam 1.20 ya. Saya konsisten saja. Sengaja saya bawa jam supaya enggak lewat. Ya. Lewat dikit ya. Setengah menit, 1 menit mohon maaf ya. Ya. Kesalahan. Katanya kan ittaqullah haqqa tuqatih ya. Saya bisanya sampai di sini ternyata kelewatan juga. Saya mohon maaf. Saya cukupkan di sini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.